Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan cerita novel terbaru lainnya, terima kasih. Bab 471. Direktur Y. Su Xiao memanggil beberapa kali, tapi Ye tidak bereaksi sama sekali. Apa yang harus dilakukan? Su Xiao terlalu cemas. Beberapa dari mereka, kecuali dia, semuanya dalam keadaan koma sekarang. Ngomong-ngomong, Direktur Y berkata biarkan aku menelepon rumah sakit di kota. Su Xiao dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan melakukan panggilan. Saat dia berbalik, mata Ye membuka celah, dan kemudian menutup dengan cepat. Jika Xiao benar-benar memiliki masalah, sekarang adalah waktu yang tepat untuk membunuhku. Dia harus melakukannya, tapi aku tidak merasakan niat membunuh darinya. Benarkah aku salah? Ya, Ye tidak dalam keadaan koma. Semua ini dia pura-pura untuk menguji Su Xiao. Setelah Su Xiao menutup telepon, dia memeluk kepala Ye. Dalam sekejap, Ye hanya merasakan dua bola madu di kepalanya, seperti spons, sangat lembut. Su Xiao menyeka air matanya dan berkata, Direktur Y, kamu pasti baik-baik saja, kalau tidak aku akan menemanimu sampai mati. Sungguh gadis yang bodoh. Ye berkata dalam hatinya. Setelah beberapa saat, Fu Yanjie dan Lao Xiang terbangun dari koma, dan mereka bertiga bekerja sama untuk mengangkat Ye ke dalam mobil, dan kemudian bergegas ke rumah sakit kota. Dalam perjalanan, Ye hanya merasa kelopak matanya semakin berat. Dia bersikeras sepanjang waktu. Dia hanya kehilangan kesadaran saat mendengar suara Qinwan. Ye linglung, merasa seolah tangannya meraih balon, penuh elastisitas. Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak memeras. Ada suara seperti nyamuk di telingaku. Suara inilah yang membangunkan Ye. Di mana saya? Ye mencium aroma alkohol yang kuat, membuka kelopak matanya dengan tenang, melihatnya, dan menemukan bahwa ini adalah bangsal. Pada saat ini, Su Xiao sedang duduk di sebelah ranjang rumah sakit, dan tangannya sebenarnya berada di pinggang Su Xiao. Tidak heran rasanya seperti balon, kecuali Su Xiao, milik orang lain tidak sebesar itu. Lihatlah lebih dekat, pada saat ini balon itu hampir berubah bentuk. Ye memarahi dirinya sendiri tanpa malu-malu di dalam hatinya, Ye kamu benar-benar bukan orang, kamu benar-benar melakukan hal yang tidak tahu malu. Tapi saya tidak tahu mengapa, Ye sebenarnya tidak bisa menahannya sedikit pun. Karena rasanya sangat enak. Perasaan semacam ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia alami pada wanita lain, bagaimanapun juga, mereka tidak sebesar Su Xiao. Ye mermas lagi. Su Xiao mengerutkan kening kesakitan, wajahnya yang cantik seperti apel merah, sangat imut. Gadis kecil yang pemalu. Ye berkata dengan emosi di hatinya. Bum. Saat itu, seseorang mengetuk pintu. Siapa? Su Xiao bertanya. Ini aku. Suara Qinwan datang dari luar pintu. Tidak, akan buruk jika Sister Wan melihat adegan ini. Ye dengan cepat menarik tangannya. Bab 472. Mata Su Xiao tiba-tiba jatuh ke wajah Ye seolah memikirkan sesuatu, wajahnya menjadi lebih merah. Qinwan mendorong pintu masuk dan bertanya, apakah Ye sudah bangun? Belum. Su Xiao menjawab. Hah? Qinwan bertanya dengan heran, sedikit, mengapa wajahmu sangat merah? Apakah tidak nyaman? Agak tidak nyaman. Saya merasa pusing. Mungkin karena pilek. Su Xiao dengan cepat bangkit dan berkata, kakak ipar, karena Anda di sini, tolong temani Direktur Y. Saya akan pergi ke bangsal. Untuk mendapatkan obat. Oke, terima kasih atas kerja kerasmu, kata Qinwan sopan. Tidak ada kerja keras. Su Xiao tersenyum dan mencubit lengan Ye dengan keras sementara Qinwan tidak memperhatikan. Mendesis. Ye tersedot kesakitan. Su Xiao mendengus bangga dan berbalik untuk keluar. Begitu dia pergi,
Qinwan menuangkan air panas ke dalam baskom, lalu mengambil handuk, mencelupkannya ke dalam air panas, dan dengan hati-hati menyeka wajah Ye Qiu. Qinwan seperti istri yang berbudi luhur, bertindak lembut, karena takut menyakiti Ye Qiu. Setelah menyeka wajah Ye Qiu, Qinwan membersihkan kamar, lalu duduk di samping Ye Qiu, memegang salah satu tangan Ye Qiu dengan kedua tangan, dan tiba-tiba, terisak pelan. "Mengapa kakak Wan menangis?" Ye Qiu hendak membuka matanya ketika mendengar Qinwan berbisik, "Maaf, jika bukan karenaku, kamu tidak akan datang ke desa Mogan, apalagi terluka. Ini semua salahku. Saya mendengar bahwa Paman Ge mengatakan bahwa Anda membantu desa Mogan memecahkan masalah. Orang-orang di desa sangat berterima kasih kepada Anda. Paman Ge juga mengatakan bahwa Anda adalah orang yang sangat cakap dan menyuruh kami untuk hidup dengan baik." Berbicara tentang ini, Qinwan menunjukkan rona merah di wajahnya, dan kemudian menghela nafas. "Jika aku bisa, aku juga ingin menjalani kehidupan yang baik denganmu, tapi, sial." Qinwan berkata dengan sedih, "Saya tidak memiliki kelahiran tetapi saya sudah tua, jika saya dapat bertemu Anda lebih cepat, saya pasti akan bersama Anda tanpa ragu-ragu, tetapi sekarang, saya tidak layak untuk Anda. Kamu sangat baik dan sangat muda. Saya tidak hanya lebih tua dari Anda, tetapi saya juga telah menikah dengan seorang anak. Saya." Ketika Qinwan mengatakan ini, air mata mengalir di matanya. Baru kemudian dia memahami sepatah kata pun secara mendalam. "Jarak terjauh di dunia bukanlah jarak antara hidup dan mati, aku juga tidak berdiri di depanmu dan kamu tidak tahu aku mencintaimu, tapi kamu tepat di depanku, tapi aku tidak bisa bersamamu. Inilah penyesalan dunia. Ye Qiu, jika ada kehidupan setelah kematian, aku harap kita bisa bertemu lebih awal, kalau begitu. Mengapa menunggu kehidupan selanjutnya, bukankah sekarang baik-baik saja?" Ye Qiu tiba-tiba membuka kelopak matanya. "Apakah kamu sudah bangun?" Qinwan pertama kali sangat gembira ketika Ye Qiu bangun, dan kemudian bertanya, "Kapan kamu bangun?" "Aku terbangun saat Su Xiao keluar," kata Ye Qiu. Bukankah ini berarti dia mendengar semua yang baru saja kukatakan? Begitu Qinwan memikirkan ini, dia mendengar Ye Qiu berkata, "Saudari Wan, saya mendengar semua yang Anda katakan tadi." Tiba-tiba, wajah Qinwan memerah, ingin menemukan tempat untuk masuk. "Aku hanya membicarakannya dengan santai, jangan menganggapnya serius. Aku akan keluar dulu." Qinwan dengan cepat bangkit dan ingin meninggalkan bangsal. Ye Qiu meraih tangan Qinwan dan bergerak di depannya, pada saat yang sama, dia dengan cepat duduk, Qinwan jatuh ke pelukannya. "Satu kehidupan, satu musim gugur. Sister Wan, hidup kita terlalu singkat, jadi mengapa kamu tidak menghargainya sekarang?" Ye Qiu menatap mata Qinwan dengan penuh kasih dan berkata, "Saya tidak peduli dengan pengalaman masa lalu Anda atau situasi Anda saat ini. Saya hanya peduli dengan masa depan kita. Saudari Wan, karena Tuhan mempertemukan kita di kehidupan ini, maka kita harus menghargai pengaturan Tuhan dan jangan menunggu kehidupan selanjutnya." Air mata Qinwan yang tergerak mengalir di matanya, dan berkata, "Ye Qiu, aku tidak cukup baik untukmu." Sebelum dia bisa selesai berbicara, Ye Qiu menundukkan kepalanya dan mencium Qinwan. Bab 473. Di bangsal. Saat Ye Qiu menundukkan kepalanya dan mencium Qinwan, pikiran Qinwan kosong. Sejak suaminya meninggal, dia tidak begitu dekat dengan seorang pria selama bertahun-tahun, dan ciuman Ye Qiu membuatnya tertegun sejenak. Qinwan hanya merasakan napas pria kuat itu mengalir ke wajahnya. Seluruh tubuhnya lembut. Setelah beberapa saat, tangannya mengaitkan leher Ye Qiu dan merespons dengan antusias. Dia seperti gunung berapi, benar-benar menyala. Keduanya berciuman sampai mereka hampir kehabisan napas sebelum berhenti. Pada saat ini, wajah Qinwan memerah, bulu matanya yang panjang bergetar, dan ada jejak keinginan di matanya yang berair, yang sepenuhnya menunjukkan pesona unik seorang wanita muda dewasa. Ye Qiu tidak tahan lagi, dan langsung membuka kancing kemeja Qinwan. "Jangan," kata Qinwan malu-malu, memegang tangan Ye Qiu, "ini bangsal, tidak akan baik jika seseorang melihatnya." "Tidak apa-apa, aku tahu jika seseorang datang."
Kekuatan Yekyu saat ini dapat bersaing dengan para master daftar naga. Dia memiliki pendengaran yang sangat baik, dan dia akan segera tahu jika seseorang muncul di luar pintu. Qin Wan berkata, atau, tunggu aku kembali ke Jiangzhou. Setelah kembali ke Jiangzhou, aku akan melemparmu dengan baik. Untuk saat ini, aku menginginkannya. Yekyu menyeringai dan membuka salah satu tombol Qin Wan. Dalam sekejap, lapangan salju muncul. Qin Wan penuh harapan, tapi dia agak kusut. Saya melakukan ini dengan dia sekarang, tidak terlalu cepat. Apa dia pikir aku wanita yang tidak jujur? Memikirkan hal ini, Qin Wan dengan keras kepala memegang tangan Yekyu dan berkata, saya tidak suka lingkungan di sini. Maukah Anda menunggu saya kembali ke Jiangzhou? Tolong. Dia berkata begitu, Yekyu secara alami tidak bisa memaksanya, jadi dia harus menyerah dan berkata, oke. Saya akan membicarakannya ketika saya kembali ke Jiangzhou. Melihat kehilangan Yekyu, Qin Wan tersipu dan bertanya dengan suara seperti nyamuk, apakah kamu benar-benar menginginkannya? Omong kosong, pria mana yang tidak mau? Jika tidak, para behavioris itu tidak akan mengklasifikasikan manusia sebagai hewan bertubuh rendah. Aku biasanya tidak menginginkannya, kata Yekyu, aku tidak bisa menahannya hanya dengan melihatmu. Qin Wan tersenyum seperti bunga dalam sekejap, dan berkata, mendengarkan apa yang Anda maksud, apakah pesona saya? Sejujurnya, Sister Wan tidak hanya menarik, tetapi juga tidak kecil di suatu tempat. Yekyu mengulurkan tangan dan meraih tangan di depan Qin Wan. Akan mati. Qin Wan tidak bisa menahan perasaan malu. Yekyu meletakkan tangannya di depan hidungnya dan mengendus, dan berkata, ini tidak hanya besar, tetapi juga sangat harum. Qin Wan memberinya tatapan putih, dan kemudian berbisik, jika Anda benar-benar menginginkannya, saya dapat membantu Anda. Yekyu segera bertanya, bagaimana saya bisa membantu saya? Ya, itu, Qin Wan tersipu dan ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum berkata, apakah tanganku baik-baik saja? Yekyu menggelengkan kepalanya, aku tidak menyukainya, aku tidak merasakannya sama sekali. Lalu apa yang kamu inginkan? Mulut, apakah kamu tahu caranya? Ledakan. Qin Wan memukul kepala Yekyu dengan kastanya yang meledak, dan berkata dengan marah, ya, kamu tahu kamu mengambil keuntungan dariku, ya, abaikan kamu. Saudari Wan, jangan marah, maksudku, aku tidak tahu kamu tidak akan marah. Siapa bilang aku tidak akan? Bab 474. Sebelum dia selesai berbicara, Qin Wan tiba-tiba menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, bukankah dia secara tidak langsung mengakui bahwa dia akan melakukannya? Qin Wan tersipu dan menjelaskan, saya telah menonton jenis film yang disukai pria Anda. Jadi, kamu belajar dengan menonton film? Yekyu bertanya. Kalau tidak. Qin Wan menatap Yekyu dengan tatapan kosong lagi. Jadi, kamu belum mencobanya? Qin Wan berkata, siapa yang harus saya coba? Yekyu tersenyum dan berkata, Saudari Wan, ada pepatah lama yang mengatakan bahwa latihan adalah satu-satunya kriteria untuk menguji kebenaran. Anda tidak dapat berlatih optik tanpa pelatihan. Dengan cara ini, saya akan menjadi kelinci percobaan hari ini dan mencoba keterampilan Anda. Bah! Wajah Qin Wan memerah, dan Yekyu memutar matanya, kecantikan yang kamu inginkan. Ayo, tangan Yekyu mulai tidak jujur lagi. Qin Wan benar-benar ingin melihat penampilan Yekyu, dan memutuskan untuk membantu Yekyu menyelesaikannya. Begitu dia menundukkan kepalanya, Fu Yanjie datang dari luar dengan ledakan. Qin Wan ketakutan seperti rusa yang ketakutan, dan segera berdiri. Maaf, saya tidak melihat apa-apa, lanjutkan. Fu Yanjie akan pergi setelah berbicara. Berhenti. Yekyu tertekan, melihat bahwa dia akan berhasil, tetapi dia tidak berharap untuk dihancurkan oleh Fu Yanjie, dan bertanya dengan wajah dingin, apa yang kamu lakukan? Saya baru saja datang untuk melihat apakah Anda sudah bangun, Direktur. Apakah Anda lebih baik? Fu Yanjie bertanya sambil tersenyum. Lebih baik. Yekyu melirik bangsal, sangat sederhana, dan bertanya, apakah ini rumah sakit di kota? Ya. Fu Yanjie mengangguk dan berkata, kami masih di kota Xiangshui.
Anda ditembak dalam keadaan koma, dan Lao Xiang dan saya sedikit terluka, tapi kami baik-baik saja. Di mana Lao Xiang? Ye Qiu bertanya. Saya selalu pergi ke jalan, mengatakan untuk membeli beberapa oleh-oleh untuk dibawa pulang, jawab Fu Yanjie. Ye Qiu mengangguk, mengatakan bahwa dia tahu, dan kemudian memerintahkan, sedikit gendut, Anda memberitahu mereka kepada orang tua itu, bersiap-siap, kami akan kembali ke Jiangzhou nanti. Oke, kalau begitu aku tidak akan mengganggumu dan adik iparku. Begitu Fu Yanjie keluar, Qin Wan mencubit Ye Qiu dan berkata, kamu mengatakan bahwa jika seseorang datang, kamu akan mengetahuinya. Untungnya, jika kamu tidak memilikinya, kamu akan malu. Apa yang kamu takutkan? Di mata mereka, kita adalah suami istri. Bukankah normal melakukan sesuatu yang penuh kasih sayang? Ye Qiu bertanya, Saudari Wan, kapan kamu akan kembali ke Jiangzhou? Aku akan kembali bersamamu, kata Qin Wan. Oke, aku akan pulang nanti dan memberitahu orang tuamu. Ye Qiu berkata sambil tersenyum, aku ingin memberitahu kedua tetua dan membiarkan mereka yakin bahwa aku akan menjagamu dengan baik. Ye Qiu menggigit kata, peduli, dengan sangat keras, penuh dengan rasa yang berbeda. Ngomong-ngomong, kamu sangat ingin kembali segera setelah kamu bangun. Apakah cederamu penting? Qin Wan penuh dengan kekhawatiran. Saat aku selalu memanggilnya, Qin Wan hampir pingsan saat Ye Qiu tertembak. Bahkan jika Ye Qiu sudah bangun sekarang, dia masih sangat khawatir. Jangan khawatir, lukaku baik-baik saja. Ye Qiu mengangkat selimut dan turun dari tempat tidur, mengenakan pakaiannya, dan berkata, pergi menemui lelaki tua itu. Siapa ayah mertuamu, pernikahannya masih belum selesai. Gumam Qin Wan. Kenapa, kamu tidak mau bicara denganku? Lalu aku bisa mencari orang lain. Beraninya kamu. Qin Wan meraih tangan Ye Qiu. Pada hari itu, setelah mengucapkan selamat tinggal kepada orang tua Qin Wan, Ye Qiu dan rombongannya kembali ke Jiangzhou. Dalam perjalanan, Lao Xiang mengingatkan, Direktur, saya khawatir Dekan Liu akan mempermalukan Anda setelah Anda kembali. Anda harus siap secara mental. Jangan khawatir, dia tidak akan melompat selama beberapa hari. Ye Qiu memperingatkan, setelah Anda kembali ke rumah sakit, jika seseorang bertanya tentang saya, Anda akan mengatakan bahwa saya tertembak, dan situasinya sangat buruk, jadi jangan katakan apa-apa lagi. Ya. Pada malam hari, akhirnya kembali ke Jiangzhou. Ye Qiu membawa pulang Qin Wan, membuka pintu, dan melihat seseorang duduk di sofa. Lin Indah. Tiba-tiba, Ye Qiu merasa seperti bencana sudah dekat. Bab 475. Ye Qiu merasa kulit kepalanya mati rasa untuk beberapa saat. Dia tidak menyangka Lin Jingqian akan ada di rumah, dan Qin Wan masih di belakangnya saat ini. Ye Qiu mau tidak mau berpikir dalam hatinya, dia tidak tahu apa yang akan terjadi setelah kedua wanita itu bertemu. Akankah mereka berjuang keras? Mungkin tidak. Baik Lin Jingjing maupun Qin Wan bukanlah tipe penipu seperti itu, jadi kemungkinan ini sama sekali tidak ada. Saling menyindir. Seharusnya tidak. Hanya ketika Lin Jingjing bertemu Bai Bing, dia akan tanpa ampun dan tajam dalam kata-katanya. Adapun Qin Wan, dia adalah seorang wanita muda yang lembut dan tidak suka bersaing dengan orang lain, tetapi itu tidak berarti dia tidak akan cemburu. Ye Qiu belum memberitahu Qin Wan tentang situasinya, dia takut Qin Wan tidak akan bisa menerimanya untuk saat ini. Jadi, Anda tidak bisa membiarkan mereka bertemu. Memikirkan hal ini, Ye Qiu melirik Lin Jingqian tanpa sadar, dan melihat Lin Jingqian duduk di sofa, bermain dengan ponselnya dengan kepala menunduk. Untungnya, Sister Lin tidak melihatku. Ye Qiu buru-buru mundur, bersiap untuk membawa Qin Wan pergi. Siapa yang tahu bahwa begitu kaki kanannya dikeluarkan dari pintu, dia mendengar suara Cici datang. Ayah. Berbaring di palung. Ye Qiu hampir membenturkan kepalanya ke pintu. Mendengar suara Cici, Lin Jingjing menoleh, melihat Ye Qiu di pintu, berdiri dan tersenyum dan berkata, aku kembali. Pada titik ini, Ye Qiu tidak bisa berpura-pura tidak mendengarnya, dia harus menggigit peluru dan berkata, baiklah, aku kembali.
Qin Wan mendengar Ye Qiu berbicara dengan seorang wanita, dan itu bukan suara Qian Jinglan, dan segera menjulurkan kepalanya dari belakang Ye Qiu, dan dia melihat seorang wanita seperti peri. Wanita ini terlihat cantik, memiliki sosok yang sangat baik, memiliki temperamen yang mulia, dan sangat menawan. Dia terlihat ratusan kali lebih baik daripada bintang-bintang wanita di TV. Dalam sekejap, Qin Wan merasa tegang dan bertanya, "Ye Qiu, siapa dia?" Sementara Qin Wan memandang Lin Jingjing, Lin Jingjing juga menatap Qin Wan, diam-diam berkata, "Ini Ibu Qian Qian?" Dia benar-benar wanita yang bertubuh bulat dengan perasaan bulat di sekujur tubuhnya, tidak heran Ye Qiu menyukainya. Kemarin, segera setelah Ye Qiu pergi, Lin Jingqian datang mengunjungi Qian Jinglan di rumah. Ketika dia melihat seorang gadis kecil yang lucu di rumah, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit aneh, jadi dia bertanya. Orang pintar seperti Lin Jingjing hanya menanyakan beberapa kata ke samping, dan dia secara kasar mengerti apa yang sedang terjadi. Tanpa diduga, saya bertemu Qin Wan hari ini. Lin Jingjing tersenyum dan berkata, "Kamu adalah Ibu Cici, kan?" "Halo, saya Lin Jingjing, pacar Ye Qiu." "Pacar perempuan?" Mendengar tiga kata ini, Qin Wanru dihantam oleh 5 guntur, dan wajahnya menjadi pucat setelah disikat. "Ye Qiu, apakah dia benar-benar pacarmu?" Suara Qin Wan bergetar ketika dia menanyakan kalimat ini. 2 hari ini adalah hari paling bahagia dan paling bahagia dalam hidupnya. Dalam perjalanan kembali ke Jiangzhou, dia masih berfantasi tentang adegan kebersamaan dengan Ye Qiu di benaknya. Apa yang dia pikirkan, ketika dia pertama kali memasuki rumah, dia dipukul langsung, memadamkan semua fantasinya. Ye Qiu berkata, "Saudari Wan, aku..." Bab 476. Katakan padaku, apakah yang dia katakan itu benar? Qin Wan menatap Ye Qiu, berharap Ye Qiu akan mengatakan tidak. Namun, dia kecewa pada akhirnya. "Kakak Lin adalah pacarku. Kita sudah lama bersama," bisik Ye Qiu. Ledakan. Ketika Qin Wan mendengar jawaban ini, dia hampir tidak bisa diam, dan air mata tidak bisa menahan diri untuk tidak mengalir. "Bu, kenapa kamu menangis?" Cici bertanya dengan wajah bingung dengan kepala terangkat tinggi ketika dia berjalan. Ye Qiu berkata dengan rasa bersalah, "Saudari Wan, maafkan aku. Terkunci." Qin Wan menampar wajah Ye Qiu dan berkata dengan marah, "Kamu pembohong." "Kakak Wan, aku..." "Cici, ayo pergi." Qin Wan mengambil Cici dan bergegas menuruni tangga. Melihat bagian belakang ibu dan anak mereka, Ye Qiu membuka mulutnya, dia ingin berbicara beberapa kali, tetapi pada akhirnya dia tidak berbicara. Apa yang terjadi? Pada saat ini, Qian Jinglan, mengenakan celemek, berjalan keluar dari dapur. Lin Jingjing tersenyum dan berkata, "Ye Qiu sudah kembali." Baru saat itulah Qian Jinglan memperhatikan Ye Qiu di pintu, dan tersenyum, "QR, kapan kamu kembali?" "Baru saja tiba." Ye Qiu memaksakan senyum. Qian Jinglan melihat sekeliling di ruang tamu dan bertanya, "Di mana Cici?" "Kembalilah." Ye Qiu berkata, "Qin Wan membawanya kembali sekarang." Qian Jinglan berkata, "Anak ini, jangan katakan sepatah kata pun ketika kamu pergi, dan pergi setelah makan." Mereka punya sesuatu di rumah, jadi mereka pergi dengan tergesa-gesa. Ye Qiu menjelaskan. Qian Jinglan tersenyum dan berkata kepada Lin Jingqian, "Nona Lin, jangan pergi. Saya membuat iga dan sup akar teratai. Anda bisa minum nanti." "Jangan khawatir, Bibi, aku di sini untuk makan nasi." Lin Jingjing tersenyum. "QR, kamu duduk dengan Nona Lin sebentar, dan aku akan memasak." Qian Jinglan mengedipkan mata pada Ye Qiu dan pergi ke dapur lagi. "Saudari Lin, duduklah sebentar, aku akan mengganti pakaianku." Setelah Ye Qiu selesai berbicara, dia bergegas ke kamar tidur. Dia sedikit lemah. Bagaimanapun, Lin Jingjing adalah pacarnya yang sebenarnya. Dia baru saja membawa pulang Qin Wan, dan Lin Jingjing melihat semua yang terjadi. Dia percaya bahwa kepintaran Lin Jingjing harus bisa melihat dia dan Qin. Hubungan halus. Saya tidak tahu apakah Sister Lin marah. Jika Sister Lin juga marah, maka saya benar-benar dalam masalah.
Ye Qiu, lihat dirimu, apa yang kamu lakukan? Ye Qiu menyesal bahwa dia ingin menampar dirinya sendiri 2 kali. Saat dia sedang berganti pakaian, Lin Jingqian masuk. Saudari Lin tidak datang ke Tuan Xing untuk bertanya, kan? Memikirkan hal ini, Ye Qiu berkata dengan licik, Saudari Lin, saya belum melihat Anda selama beberapa hari, saya menemukan Anda lebih cantik. Lin Jingqian tersenyum tipis. Kenapa? Bawa pulang seorang wanita? Takut aku akan marah. Jadi katakan sesuatu yang baik untuk membuatku bahagia. Dahi. Ye Qiu sedikit malu ketika pikirannya terlihat. Lin Jingjing berkata, saya mendengar bahwa Anda pergi ke desa Mogan untuk menyelidiki penyakit menular. Mengapa Anda kembali begitu cepat? Ini sama sekali bukan penyakit menular, tetapi pemburu mayat membunuh penduduk desa. Ye Qiu secara singkat menceritakan kisah desa Mogan. Setelah mendengarkan, Lin Jingjing kagum, dan berkata, tanpa diduga, benar-benar ada pemburu mayat di dunia. Saya pikir itu adalah novel yang menegangkan. Kemudian, percakapan berubah. Ye Qiu, kamu berani membawa pulang wanita lain? Apakah kamu masih memiliki aku di matamu? Senyum di wajah Lin Jingjing tiba-tiba menghilang, digantikan oleh ekspresi acuh tak acuh. Ye Qiu panik dan berkata dengan tergesa-gesa, Kakak Lin, jangan marah, aku sangat marah sekarang. Lin Jingjing berkata, jadi, kamu harus minta maaf padaku. Kakak Lin, aku minta maaf, aku salah. Aku tidak butuh permintaan maafmu. Lin Jingjian berbaring langsung di tempat tidur Ye Qiu, dan dengan apik mengaitkan jarinya ke Ye Qiu, dan berkata, selama kamu bisa bertahan selama 2 jam, aku akan memaafkanmu. Ayo suami. Bab 477. Di dalam ruangan, suara Lin yang lembut dan bijaksana diulang-ulang, dia seperti perahu datar di lautan, terus-menerus dipukuli. Waktu berlalu menit demi menit. 30 menit. 40 menit. 50 menit. Selama periode ini, Lin Jingjian merasa tercekik beberapa kali. Ye Qiu juga berkeringat deras karena kelelahan. Kakak Lin, mengapa kamu tidak istirahat? Kata Ye Qiu. Tidak, itu harus memakan waktu 2 jam. Lin Jingjing melingkarkan 2 kaki panjang besar di pinggang Ye Qiu dan berkata sambil mengedipkan mata, kalau tidak, aku tidak akan memaafkanmu. Baiklah kalau begitu. Ye Qiu seperti seorang jenderal di medan perang, meluncurkan gelombang demi gelombang sprint. Waktu terus mengalir. 1 jam. 1,5 jam. 2 jam. 2 jam 15 menit. Akhirnya, tanduk tuduhan itu berakhir. Keduanya kelelahan dan terengah-engah. Lin Jingjing berbaring di tubuh Ye Qiu, rambutnya berserakan, wajahnya masih memerah setelah bahagia, dia berkata dengan lembut, suamiku, kamu sangat galak. Kakak Lin, apakah kamu memaafkanku sekarang? Ye Qiu bertanya. Maafkan aku. Lin Jingqian mencium Ye Qiu dan berkata, sudah lama sejak aku sangat bahagia. Jangan khawatir, hari-harinya akan panjang dan aku bisa membuatmu bahagia setiap hari. Nyata? Terkunci. Ye Qiu menampar bola madu di bawah pinggang Lin Jing dan berkata, tentu saja itu benar. Kamu harus percaya padaku. Saya percaya itu. Lin Jingqian bertanya, sebelum saya berada di depan Qin Wan dan mengatakan itu adalah pacar Anda dan mengusirnya. Apakah Anda tidak bahagia? Ini tidak bahagia, kata Ye Qiu, aku hanya khawatir Sister Wan tidak akan bisa menerimanya untuk sementara waktu. Lagi pula, aku belum memberitahunya tentang hal-hal ini. Alasan saya mengatakan itu karena ada beberapa hal yang tidak dapat dibungkus dengan kertas. Dia akan tahu tentang keberadaan saya cepat atau lambat. Daripada mengetahuinya nanti, lebih baik mengetahuinya lebih awal. Lin Jingjing berkata, jika dia benar-benar menyukaimu, dia ingin berbicara denganmu. Kembalilah dan minta maaf, mungkin amarahnya akan hilang. Aku sudah bilang sebelumnya, aku tidak keberatan jika kamu memiliki wanita lain, tetapi tempat ruangan besar akan selalu menjadi milikku, dan tidak ada yang bisa mengambilnya. Lin Jingjing berkata dengan empati, lihat ke belakang dan temukan kesempatan yang cocok untuk menjelaskan kepada Qin Wan, dia cantik,
dan aku menyukainya. Ya. Ye Qiu bersenandung. Bagaimana kamu beristirahat? Lin Jingjing bertanya lagi. Sudah hampir sampai, kata Ye Qiu. Lalu, Lin Jingjing berkedip, lakukan lagi. Ye Qiu terkejut, tidak, kan? Aku sudah terlalu lama membolak-balik dan belum cukup memberimu makan? Kamu harus tahu bahwa wanita tidak pernah bisa diberi makan. Lin Jingjing melirik Ye Qiu dan berkata sambil tersenyum, kamu tidak merasakannya lagi. Aku hanya sedikit lelah. Ye Qiu berkata dengan perasaan bersalah. Dia akhirnya mengerti kalimat itu, hanya ada sapi yang kelelahan dan tidak ada ladang yang rusak. Tidak apa-apa, aku akan membantumu menemukan perasaanmu. Setelah Lin Jingjing selesai berbicara, dia berguling, lalu berlutut, membungkuk di pinggangnya yang ramping, dan mengangkat kedua kelopak madunya tinggi-tinggi, lalu melihat kembali ke Ye Qiu, dan berkata dengan mata dingin, suami, orang-orang menunggu dengan cemas. Apakah kamu tidak datang? Setelah selesai berbicara, dia mengedipkan matanya dengan tatapan kerinduan dan harapan. Ye Qiu tidak tahan dengan ini, dia langsung merasakannya, dan langsung berdiri. Pergi ke pintu belakang. Di dalam ruangan, ada suara memerah lainnya. Ye Qiu menggunakan tombaknya seperti seorang prajurit dan melancarkan serangan. Di ruang tamu, Qian Jinglan melirik piring di atas meja, dan panasnya hilang. Aku akan memanaskannya lagi. Qian Jinglan membawa piring ke dapur, ini adalah ketiga kalinya dia menghangatkan piring. Ketika dia mengeluarkan piring lagi, dia mendengar suara lembut Lin datang dari kamar Ye Qiu. QR. Saya tidak tahu bagaimana mengasihani Nona Lin, kalau Nona Lin tidak tahan. Apa yang harus saya lakukan dengan begitu banyak tentang anak itu? Bab 478. Qian Jinglan memikirkan ini dan pergi ke dapur lagi. Masak semangkuk sup kurma merah untuk mengisi kembali tubuh Nona Lin. Setelah setengah jam, Qian Jinglan keluar dengan semangkuk sup kurma merah, lalu duduk di sofa dan terus menunggu. Saya tidak tahu berapa lama sebelum Ye Qiu dan Lin Jingqian akhirnya keluar dari ruangan. Pada saat ini, Ye Qiu tampak lelah, tetapi Lin sangat indah, berkilau dan cerah seperti mutiara. Ye Qiu melihat piring di atas meja, satu tidak bergerak, dan kemudian melihat arlojinya, sudah jam 9 malam. Bu, kenapa kamu belum makan? Kata Ye Qiu. QR, kamu dan Nona Lin akan duduk sebentar, dan ibu akan memanaskan piring. Qian Jinglan berkata dengan suara rendah sambil membawa piring ke dapur, aku sudah memanaskannya 4 kali. Sikat. Ye Qiu tersipu dan tidak sabar untuk menemukan tempat untuk menjahit. Bahkan Lin Jingyi, yang selalu berani, memerah karena malu. Ngomong-ngomong, bukankah kamu membeli villa? Kapan kamu akan pindah? Tanya Lin Jingqian. Ini masih pagi. Saya meminta Han Long untuk mengatur seseorang untuk membantu dekorasi. Setelah dekorasi selesai, akan memakan waktu cukup lama untuk menghilangkan formaldehida. Setidaknya butuh 1 tahun untuk tinggal, kata Ye Qiu. Mengapa Anda tidak membeli 1 set baru? Lin Jingjing berkata, saat ini, banyak real estate menjual rumah bersampul keras. Jika Anda membeli villa bersampul keras, Anda bisa memutar dan pindah. Mata Ye Qiu berbinar dan berkata, ya, mengapa saya tidak mengharapkannya sebelumnya? Serahkan padaku untuk menyelesaikan masalah ini. Aku akan mencari real estate nanti dan membawa bibiku untuk melihatnya. Tidak apa-apa, aku akan merepotkanmu Sister Lin. Lin Jingqian memberi Ye Qiu tatapan putih, dan berkata, ini semua wanitamu, jadi mengapa kamu sopan padaku? Ye Qiu memeluk Lin Jingqian dan berkata dengan penuh kasih sayang, Saudari Lin, kamu sangat baik. Di mana itu? Apakah itu sosok yang bagus, atau apakah itu melayanimu dengan baik? Lin Jingqian bertanya balik. Itu bagus di mana-mana, aku sangat mencintaimu. Gerakan mengungkap kekerasan seksual demi menghapuskannya. Ketika keduanya berbicara tentang emosi, mereka saling memandang, wajah mereka semakin dekat, dan mereka akan saling mencium. Ehem. Qian Jinglan terbatuk-batuk, keluar dari dapur, dan berkata, QR, bantu sajikan makanan dan siapkan makanannya. Oke. Ye Qiu melirik Lin Jingqian, dan keduanya saling tersenyum.
Saat makan, Qian Jinglan berkata, Nona Lin, kapan orang tua Anda akan datang ke Jiangzhou? Saya ingin bertemu dengan mereka. Bibi, ini tidak terburu-buru. Lin Jingjing berkata sambil tersenyum, aku baru saja memberitahu Ye Qiu untuk membeli rumah baru, yang bisa disewakan. Aku akan membawa Bibi menemuimu dalam 2 hari dan menunggu rumah yang akan dibeli. Saya akan menelepon orang tua saya lagi ketika itu terjadi, sehingga mereka juga bisa tinggal di rumah. Oke. Qian Jinglan sangat senang, dan buru-buru mengambil beberapa sayuran untuk Lin, dan berkata, Nona Lin, kamu lelah, makan lebih banyak. Lelah? Mendengar kata ini, wajah Lin Jingyi menunjukkan rona merah lagi. Ngomong-ngomong, aku sudah memasak sup kurma merah untukmu. Kamu bisa segera meminumnya. Ini bagus untuk wanita untuk mengisi qi dan darah. Qian Jinglan menyerahkan sup kurma merah kepada Lin Jingjing lagi, dan berkata sambil tersenyum, ketika kamu dan Ye Qiu menikah di masa depan dan kamu sibuk dengan pekerjaan, aku akan membawakanmu anak-anak di rumah. Apa artinya? Mendesak pernikahan? Lin Jingjing tersenyum dan berkata, Bibi dapat membantu kami dengan anak-anak, tetapi saya berencana untuk memiliki beberapa anak lagi, jadi saya khawatir Bibi akan kelelahan saat itu. Qian Jinglan tersenyum senang dan berkata, saya tidak takut lelah. Jika ada banyak anak, setiap hari di rumah penuh dengan kegembiraan dan tawa. Tampaknya menjadi adegan yang bahagia. Saya suka adegan ini. Oleh ngomong-ngomong, Nona Lin, berapa banyak yang akan Anda miliki? Aku akan melahirkan 7 orang anak. Bab 479. Qian Jinglan kehilangan kata-kata. 7? Begitu banyak kelahiran? Ye Qiu juga tercengang. Apa yang ingin dilakukan Sister Lin, melahirkan sekelompok saudara labu? Lin Jingjing berkata, saya telah berdiskusi dengan Ye Qiu. Mulai sekarang, nama panggilan anak kami akan dinamai Minggu. Yang pertama akan disebut Senin, yang kedua akan disebut Selasa, dan seterusnya, yang ketujuh akan disebut Minggu. Bibi, bagaimana menurutmu? Agak berlebihan. Qian Jinglan berkata, Nona Lin, QR, karir Anda berkembang dengan baik sekarang, Anda harus bekerja lebih keras dan berusaha untuk tingkat yang lebih tinggi. Adapun untuk melahirkan, mari kita pikirkan tentang itu nanti. Meskipun Qian Jinglan menyukai anak-anak, ketika dia memikirkan 7, dia tumbuh dewasa. Siapa yang mampu membelinya? Namun, Qian Jinglan 10.000 puas dengan Lin Jinglan. Oke, kita semua mendengarkan Bibi. Lin Jingjing berkata sambil tersenyum, Bibi, kamu tidak selalu memanggilku Nona Lin mulai sekarang, panggil saja aku Jingli. Qian Jinglan setuju dan berkata, enak, makan sup. Saat makan, Qian Jinglan tiba-tiba bertanya, QR, bagaimana saya mendengar bahwa Anda menyinggung dekan rumah sakit Anda? Bagaimana kamu tahu? Ye Qiu bertanya dengan heran. Qian Jinglan berkata, saya pergi ke rumah sakit Anda pagi ini untuk membeli obat flu. Saya melihat beberapa perawat muda berbisik bersama. Saya mendengar mereka berkata, Anda memanggil dekan baru. Apakah ada yang seperti ini? Ya, aku menghajar bajingan itu. Ye Qiu dengan singkat menceritakan kisah Liu Chao. Setelah mendengarkan, Qian Jinglan menghela nafas, dan berkata, Qin Wan benar-benar orang yang pekerja keras. Hidupnya sangat sulit untuk paruh pertama hidupnya, tapi dia pasti akan bahagia di paruh kedua hidupnya, kan Ye Qiu? Lin Jingjing bertanya, menatap Ye Qiu sambil tersenyum. Bagaimana mungkin Ye Qiu tidak mengerti apa yang dia maksud, jadi dia harus menggigit peluru dan berkata, kakak Lin benar. Qian Jinglan tidak tahu bahwa Ye Qiu dan Qin Wan memiliki kaki, dan berkata, QR, jika kamu memiliki kesempatan di masa depan, jagalah Qin Wan lebih banyak. Tidak mudah baginya untuk menjadi seorang wanita. Dengan seorang anak. Jangan khawatir, Bibi, Ye Qiu melakukan pekerjaan ini dengan baik. Lin Jingqian hampir memberitahu Qian Jinglan bahwa putramu akan merawat Qin Wan ke tempat tidur. Qian Jinglan tersenyum dan berkata, QR, anak ini sudah bijaksana sejak dia masih kecil, dan akan menjaga orang lain. Jika kamu bersamanya, dia pasti akan menjagamu dengan baik. Lebih dari sekadar merawatnya dengan baik, apakah itu merawatnya dengan baik?
Ye Qiu menyentuh pinggangnya, sedikit masam. Ayo, ayo, makan makanan, makan makanan. Pada waktu bersamaan, Jiang Shou, Senska TV. Di kamar pribadi, Liu Chao mengenakan kemeja putih, jam tangan emas besar di tangannya, dan seorang wanita muda yang bisa menjadi putrinya di pelukannya, menggosok tangannya dengan kasar di depannya. Apakah itu nyaman? Liu Chao bertanya dengan menyipitkan mata. Ya. Wanita itu mengerutkan kening kesakitan, tetapi dia tidak berani menyinggung Liu Chao. Bab 480. Lagi pula, sebagian besar orang yang bekerja di industri ini memiliki kondisi keluarga yang buruk dan kualifikasi akademis yang rendah. Mereka hanya dapat menghasilkan uang karena kecantikan mereka. Jika tidak, siapa yang mau melakukan pekerjaan semacam ini? Apakah kamu menyukai kakak? Liu Chao bertanya lagi. Aku menyukainya. Wanita itu berkata dengan acuh tak acuh. Dia melihat banyak pria paruh baya berminyak seperti Liu Chao. Dia harus mengikuti kata-kata mereka agar mereka bahagia. Benar saja, Liu Chao menertawakan kata-kata wanita itu, dan menggosok dua tangan di depan wanita itu, dan berkata, kamu sangat imut. Wanita itu sangat kesakitan sehingga dia tidak bisa menahannya, dan berkata, Saudara Liu, Anda dapat menyanyikan sebuah lagu dan tidak menyentuhnya lagi. Bukankah kamu baru saja mengatakan itu nyaman? Mengapa kamu tidak membiarkan aku menyentuhnya sekarang? Kamu baru saja berbohong kepadaku? Liu Chao tiba-tiba mengubah wajahnya dan tampak buruk. Kakak Liu, kamu salah paham, aku hanya saja aku merasa sedikit tidak nyaman. Apakah itu tidak sehat? Atau apakah Anda pikir saya tidak memberi tip kepada Anda? Bukan seperti itu, aku... Sebelum wanita itu menyelesaikan kata-katanya, Liu Chao terlihat mengambil dompet Gucci dari sofa di sebelahnya, dan mengeluarkan beberapa tiket merah darinya. Ini dia. Liu Chao melemparkan tiket merah ke wajah wanita itu. Begitu wanita itu mengambil tiket merah di tangannya, dia mendengar Liu Chao berkata, apakah kamu tahu siapa aku? Wanita itu menggelengkan kepalanya. Itu benar, orang rendahan sepertimu sama sekali tidak pantas untuk mengetahui namaku. Liu Chao seperti orang yang superior, dengan postur yang tinggi. Kemudian, dia mengeluarkan segumpal uang kertas merah dari dompet, melemparkannya ke wajah wanita itu, dan berkata, buka pakaianmu. Kakak Liu, aku hanya bernyanyi bersamamu, aku tidak melakukan hal lain. Kata wanita itu. Aku tidak melihatnya, kamu sangat serakah. Liu Chao tersenyum dingin, dan sekali lagi mengeluarkan setumpuk uang kertas merah yang lebih tebal, belum lagi beberapa ribu dolar, dan terus melemparkannya pada wanita itu. Lepaskan. Kakak Liu, aku benar-benar hanya bernyanyi bersamamu. Terkunci. Liu Chao menampar wajah wanita itu dan berkata dengan marah, apa yang harus berpura-pura, karena kamu di sini untuk melakukan sesuatu, kamu harus jelas tentang identitasmu, lakukan apa yang diminta tamu, dan pergi dengan cepat. Air mata muncul di mata wanita itu dan berkata, Saudara Liu, saya. Jika kamu tidak berani melepasnya, maka aku akan membantumu mengupas kulitnya. Liu Chao berkata dengan nada dingin, mengancam. Wanita itu ragu-ragu sejenak, dan perlahan membuka kancing bajunya. Segera, wanita itu tidak memiliki helai di tubuhnya, dia hanya menggunakan tangannya untuk melindungi beberapa tempat khusus. Saya pikir itu adalah seorang wanita perawan, sekarang tampaknya tidak lebih dari itu. Liu Chao mengambil gelas anggur di atas meja, menyesap anggur merah, dan kemudian menampar anggur merah pada wanita itu. Apa? Wanita itu berteriak ketakutan. Sial, aku tidak memaksamu. Liu Chao berteriak keras. Wanita itu gemetar, terlalu takut untuk mengatakan sepatah kata pun. Dalam bisnis mereka, tidak peduli seberapa sesat permintaan para tamu, mereka harus mematuhi, jika tidak mereka tidak hanya akan dipukuli oleh tamu tetapi juga oleh bos. Kemarilah. Liu Chao mengaitkan jarinya pada wanita itu. Wanita itu berjalan mendekati Liu Chao. Liu Chao membuka ikat pinggangnya dan berkata, turun. Melihat tindakannya, wanita itu segera tahu apa yang ingin dilakukan Liu Chao.
Dia akan berbicara, dan dia mendengar Liu Chao berkata, baik untuk menjaga Laozu. Uang itu milikmu. Jika Laozu marah, aku akan menggunakan ikat pinggang untuk menamparmu. Wanita itu sangat ketakutan sehingga Huarong pucat, dan dia berlutut di tanah dengan enggan, tepat pada saat ini. Ledakan. Ada ketukan di pintu. Segera setelah itu, pintu kamar terbuka, dan sekretaris Liu Chao masuk dari luar. Melihat adegan di ruang pribadi, wajah sekretaris itu tenang, seolah-olah dia sudah menerima begitu saja, dan berkata, Presiden, masalah di desa Mogan telah diselesaikan, Ye Qiu dan yang lainnya kembali. Apa? Liu Chao sangat marah, dia mengangkat ikat pinggangnya dan menariknya ke bawah dengan keras, melampiaskan kebenciannya pada Ye Qiu pada wanita itu. Sekretaris Liu Chao melanjutkan dengan mengatakan, saya mendengar bahwa Ye Qiu ditembak dalam perjalanan kembali. Ini sangat serius, saya khawatir. Aku takut pada apa? Liu Chao bertanya dengan tergesa-gesa. Sekretaris itu menjawab, saya khawatir orang akan segera mati. Hahaha, Liu Chao tertawa terbahak-bahak, benar-benar orang jahat yang memiliki bakatnya sendiri, bagus. 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 Din, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tanya sekretaris itu. Liu Chao tersenyum dan berkata, kamu tidak perlu melakukan apa-apa. Ketika Ye Qiu mati, kita akan pergi ke upacara peringatan. Bab 481. Dini hari berikutnya. Ye Qiu pergi bekerja di rumah sakit. Begitu saya masuk ke lobi rumah sakit, saya merasa suasananya agak aneh. Ketika sekelompok staf medis melihatnya, mereka bersembunyi jauh dan tidak menyapanya, seperti melihat dewa wabah. Ye Qiu mengerti bahwa ini karena dia mengalahkan Liu Chao. Di tempat seperti unit, sekali Anda menyinggung pemimpin, rekan lain secara sadar akan menjaga jarak dari Anda, agar tidak membahayakan ikan kolam. Terlebih lagi, sekarang setelah Bai Bing pergi, tidak ada yang melindungi Ye Qiu, dan orang-orang semakin enggan untuk berbicara dengannya. Ye Qiu tidak peduli, bagaimanapun juga, setelah banyak hal telah terlihat. Direktur Ye, bukankah kamu pergi ke desa Mogan? Mengapa kamu kembali begitu cepat? Seorang perawat muda di pemandu medis melihat Ye Qiu dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Masalah di sana sudah selesai, jadi aku kembali. Ye Qiu tersenyum. Perawat lain bertanya, saya mendengar ada penyakit menular di desa Mogan. Benarkah? Tentu saja itu tidak benar. Ye Qiu berkata, jika itu adalah penyakit menular, bisakah aku kembali secepat ini? Lalu apa yang terjadi di desa Mogan? Kudengar banyak orang yang meninggal. Beberapa perawat muda memandang Ye Qiu dengan rasa ingin tahu. Kamu dapat mengikuti berita tentang hal-hal di desa Mogan, dan akan segera ada laporan berita. Begitu banyak warga yang meninggal di desa Mogan, dan banyak pula yang memperhatikan, maka dari itu dinas terkait akan mengeluarkan berita resmi untuk melaporkan hal tersebut, yang dapat dianggap sebagai penjelasan kepada masyarakat. Tentu saja, untuk menghindari kepanikan, identitas hantu tua dan pemburu mayat di Xiangxi pasti tidak akan muncul di berita, jika tidak, orang-orang akan semakin panik. Direktur Ye, apakah Anda sudah makan pagi? Saya punya stik adonan goreng di sini, apakah Anda memakannya? Seorang perawat kecil bertanya dengan tersipu. Perawat lain menindaklanjuti dan berkata, saya masih punya susu di sini, Direktur Ye, apakah Anda meminumnya? Saya juga punya biskuit. Direktur Ye, ambillah. Ye Qiu menghela nafas, tidak mungkin, dia sangat tampan, hanya untuk menyenangkan gadis kecil itu. Terima kasih, aku sudah sarapan. Ye Qiu mengikuti, kamu tidak takut berbicara denganku? Aku menyinggung dekan. Bagaimana jika seseorang memberitahu dekan bahwa dekan ingin mengeluarkanmu? Apa yang kamu takutkan? Kami tidak memiliki editor formal. Kami akan dikeluarkan jika kami diusir. Saya tidak ingin melakukannya untuk waktu yang lama. Jika saya memecat saya akan mencari pekerjaan lain. Ya, lebih baik berganti pekerjaan. Pekerjaan ini berat dan melelahkan, bahkan bukan pekerjaan formal. Di rumah sakit tersier seperti itu, perawat di meja bimbingan medis umumnya tidak memiliki pendirian formal.
Terus terang, mereka semua adalah pekerja sementara. Biayanya 2 hingga 3.000 yuan sebulan dan hidup semakin sedikit. Direktur Ye, bukankah Departemen TCM Anda kekurangan orang? Atau, Anda dapat memindahkan kami ke Departemen TCM, bagaimana? Seorang perawat kecil baru saja mengatakan ini, dan beberapa perawat lain bergema. Ya, Direktur Ye, Anda dapat memindahkan kami ke Departemen Pengobatan Tradisional Tiongkok. Selama kamu menginginkan kami akan pergi. Ketika Ye mendengarnya, itu memang jalan. Saat ini, Departemen TCM sedang kekurangan pasokan, dan inilah saatnya bakat sangat dibutuhkan. Perawat muda ini memiliki kualitas profesional yang sangat baik dan telah bekerja di rumah sakit begitu lama. Mereka akrab satu sama lain, dan mereka memang lebih baik daripada perawat yang baru direkrut. Proposal ini bagus, perlu dipertimbangkan. Ye mengangguk. Perawat kecil ini berkata dengan santai, tetapi Ye menganggapnya serius dan langsung senang. Direktur Ye, apakah Anda benar-benar ingin memindahkan kami ke Departemen TCM? Ye menjawab, saya memiliki rencana ini, tetapi saya harus menunggu sampai saya menyelesaikan masalah ini. Mereka secara alami tahu bahwa masalah yang Ye katakan menyinggung Liu Chao. Direktur Ye, saya yakin masalahnya akan segera berlalu. Ya, Direktur Ye, kamu yang terbaik. Kami semua percaya padamu. Sekelompok perawat muda menghibur Ye. Bab 482. Saya harus mengatakan bahwa wanita benar-benar sejenis makhluk ajaib. Setelah mendengar apa yang mereka katakan, suasana hati Ye langsung meningkat pesat. Terima kasih, saya pergi bekerja. Ye melambai, berbalik dan berjalan ke Departemen Pengobatan Tiongkok. Begitu dia pergi, beberapa perawat muda berkumpul dan berbisik. Jika Direktur Ye benar-benar memindahkan kami ke Departemen Pengobatan Tradisional Tiongkok, itu akan baik-baik saja. Ya, perawatan-perawat di departemen berbeda. Meskipun tidak ada pasien di Departemen TCM, gaji pokok jauh lebih tinggi daripada instruktur kami. Jika Anda beruntung, mungkin beberapa dari kita bisa mendapatkan pendirian formal. Aku hanya tidak tahu. Berapa lama Direktur Ye bisa tinggal di rumah sakit kita? Dia memukuli dekan, dan dekan mungkin tidak melepaskannya dengan mudah. Jangan khawatir, bukankah wakil dekan Kuo dan Kuo Xiaochong juga menekan Direktur Ye sebelumnya? Pada akhirnya, Direktur Ye tidak hanya tidak meninggalkan rumah sakit, tetapi malah dipromosikan. Pada saat itu karena Din Bai ada di sana. Sekarang Din Bai telah dipindahkan dan Direktur Ye tidak memiliki dukungan. Ngomong-ngomong, saya pikir Direktur Ye akan baik-baik saja. SST. Berhenti bicara, Din Liu ada di sini. Beberapa perawat muda mendongak dan melihat Liu Chao masuk dari luar gerbang. Liu Chao menyisir kepalanya dengan punggung besar, jas dan sepatu kulit, tas kerja di bawah ketiaknya, dan perutnya yang besar. Dia sangat mengesankan ketika dia berjalan, dan dia tampak seperti seorang pemimpin. Sangat disayangkan bahwa dia memiliki hidung biru dan wajah bengkak. Liu Chao melihat bahwa beberapa perawat di panduan medis semuanya cantik, matanya berbinar, dan dia berjalan mendekat. Halo Dekan Liu. Beberapa perawat muda menyambut Liu Chao dengan hormat. Liu Chao mengambil gaya dekan dan berkata, meskipun Anda hanya seorang dokter kecil, Anda mewakili wajah rumah sakit. Ketika orang lain memasuki gerbang, hal pertama yang mereka lihat adalah Anda, jadi Anda harus tersenyum. Ayo, beri aku senyuman dan biarkan aku melihat. Kambing. Beberapa perawat muda mengutuk dalam hati, meskipun mereka kesal, senyum masih tersungging di wajah mereka. Benar, wanita harus lebih banyak tersenyum. Ada pepatah bagus, wanita yang suka tertawa tidak akan terlalu sial, tapi aku lebih suka menangis, hahaha. Para perawat kecil itu memerah. Ini seperti dekan, jelas seperti Hooligan tua. Para perawat kecil menundukkan kepala dan tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun. Ya, kalian tetap sibuk, aku naik. Liu Chao berbalik, pupil matanya tiba-tiba menyusut, Ye. Bukankah anak ini tertembak? Mengapa Anda masih hidup dan menendang? Liu Chao sedikit bingung. Ye awalnya pergi ke Departemen Pengobatan Tradisional Tiongkok, tetapi ketika dia hendak naik lift,
dia tiba-tiba melihat Liu Chao masuk dari luar, jadi dia berhenti. Din Liu, apakah wajahmu sakit? Ye Qiu bertanya sambil tersenyum. Liu Chao mendengus dingin, bersiap untuk pergi. Dia takut dipukuli oleh Ye Qiu, takut Ye Qiu akan memukulnya lagi ketika dia tinggal di sini. Jangan terburu-buru, kata Ye Qiu, aku punya satu hal yang ingin kukatakan padamu. Ada apa? Liu Chao bertanya dengan dingin. Ye Qiu berkata, saya menyarankan Anda untuk keluar dari rumah sakit Jiangzhou sesegera mungkin dan berhati-hati dengan kehancuran Anda. Bab 483. Liu Chao menindaklanjuti dan berkata, bisnis medis adalah prioritas utama masyarakat kita. Ye Qiu berani memukuli saya, dan dia akan berani memukul pasien di masa depan. Untuk menghindari kondisi yang lebih buruk, kambing hitam seperti Ye Qiu harus dihapus dari sistem medis tepat waktu. Keluarlah. Direktur Li terkejut. Ini untuk memblokir Ye Qiu. Begitu sertifikat kualifikasi medis Ye Qiu dicabut, dia tidak akan bisa merawat pasien kemanapun dia pergi di masa depan. Ini sangat kejam. Direktur Li, bagaimana menurutmu? Pria tua itu bertanya ketika Direktur Li terdiam. Direktur Li berkata, keterampilan medis Ye Qiu sangat kuat, dan dia adalah ahli pengobatan Tiongkok yang langka. Pada waktunya, ia pasti akan menjadi ahli pengobatan Tiongkok. Dia masih muda, dan saya pikir dia tidak bisa mencabut sertifikat kualifikasi medisnya. Mungkin ada kesalahpahaman antara dia dan Din Liu, saya bersedia menjadi perantara untuk membantu menengahi. Sebelum Direktur Li selesai berbicara, Liu Chao mencibir, kesalahpahaman? Direktur Li, lihat luka di wajahku. Apakah ini salah paham? Masalah ini sudah jelas. Ye Qiu tidak memiliki mata yang terhormat dan mengalahkan orang. Apalagi yang bisa kamu salah paham? Orang tua itu berkata, Direktur Li, kamu tidak setuju dengan saran yang baru saja aku buat, kan? Lao Xiang, saya pikir. Kamu hanya perlu memberitahuku, apakah kamu setuju dengan saranku? Aura besar dilepaskan ke tubuh tua, dan keringat dingin muncul di dahi Direktur Li untuk sesaat. Direktur Li menggigit kepalanya dan berkata, Lao Xiang, saya tidak setuju dengan saran Anda, saya pikir. Bab 484. Karena kamu tidak setuju, maka jangan bicara omong kosong. Xiang Lao menyela Direktur Li tidak puas. Liu Chao berkata dengan muram, Direktur Li, sepertinya Anda sengaja mencoba menjadi musuh saya. Din Liu, saya tidak bermaksud begitu. Direktur Li berkata, saya hanya berpikir tidak perlu merusak masa depan seorang pemuda karena masalah kecil. Seorang dokter, apakah masih masalah untuk mengalahkan dekan? Liu Chao berkata, saya dapat memberitahu Anda dengan jelas, Ye Qiu, saya sudah tenang. Direktur Li mengerutkan kening. Nada bicara Liu Chao sangat tidak nyaman, tetapi di hadapan Xiang Lao, Direktur Li tidak menunjukkan ketidakpuasan. Xiang Lao memberitahu Liu Chao, Ye Qiu akan dipecat besok. Bagaimana orang seperti itu bisa menjadi dokter? Jangan khawatir, jika seseorang menghentikanku, aku akan membantumu menyelesaikannya. Direktur Li, jika Anda berani berhenti, saya tidak keberatan memberitahu departemen terkait untuk mengganti direktur. Mendengar itu, wajah Direktur Li sangat jelek. Saat itu, dengan bang, pintu terbuka. Ye Qiu menyombongkan diri dari luar. Oh, ada banyak orang. Direktur Li baik. Ye Qiu mengangguk kepada Direktur Li, mengabaikan Liu Chao dan Xiang Lao, dan duduk di kursi. Setelah itu, dia mengulurkan tangan dan mengambil sebotol Wuliang Ye, membuka tutupnya, menuangkan secangkir untuk dirinya sendiri, dan memakannya sampai kering. Anggur ini rasanya enak. Setelah minum, Ye Qiu berkomentar. Segera setelah itu, Ye Qiu mengambil sumpitnya dan mulai makan. Liu Chao tampak murung dan berkata, Ye Qiu, apakah kamu mengerti aturannya? Siapa yang membuatmu menggunakan sumpitmu? Ye Qiu berkata, Din Liu, tidakkah kamu ingin mengundang saya makan malam? Apa yang akan saya lakukan jika saya di sini tanpa makan malam? Anda. Kamu Ye Qiu. Xiang Lao berkata dengan dingin,
tidakkah orang dewasamu memberitahumu bahwa sebelum para tetua menggerakkan sumpit mereka, yang lebih muda tidak boleh makan dulu? Menjadi doktor. Saya Yekyu, mengapa saya harus menjelaskannya kepada Anda? Yekyu menatap Xiang Lao, dan bertanya dengan jijik, ngomong-ngomong, apa yang pantas Anda bicarakan tentang saya? Bab 485. Mati? Sekretaris itu melirik Liu Chao dan menemukan bahwa Liu Chao memiliki wajah pembunuh. Sekretaris itu terkejut. Dia telah bersama Liu Chao selama bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya dia melihat aura pembunuh Liu Chao begitu kuat. Saya berpikir, Dekan benar-benar pembunuh kali ini. Presiden, saya tahu Anda membenci Yekyu, tetapi membunuh adalah ilegal. Anda harus berpikir dua kali, bujuk sekretaris itu. Saya secara alami tahu bahwa membunuh adalah ilegal, dan saya tidak akan melakukannya sendiri, kata Liu Chao. Sekretaris segera bertanya, Din, apa yang akan kamu lakukan? Aku akan memanggil Lawang untuk membuatnya datang ke Jiangzhou hari ini dan membiarkan dia membunuh Yekyu. Sekretaris mendengar bahwa rencana ini layak. Meskipun dia belum pernah melihat Lawang, dia sering mendengar Liu Chao menyebutkan bahwa Lawang adalah orang di jalan dan memiliki banyak nyawa di tangannya. Akan sangat bagus untuk membiarkan orang seperti itu membersihkan Yekyu. Ini Dekan, kamu brilian. Sekretaris itu memuji. Liu Chao melanjutkan dengan mengutuk, sangat baik untuk tidak keluar. Hal-hal buruk menyebar ribuan mil, Yekyu memukuli saya, dan sekarang semua orang di sistem medis dan kesehatan Jiangzhou tahu bahwa saya juga menerima lusinan panggilan kemarin, meskipun mereka membicarakannya. Mereka peduli padaku, tapi aku tahu bahwa mereka sebenarnya menertawakanku secara diam-diam. Ya, saya dipukuli oleh bawahan sebagai kepala rumah sakit yang bermartabat. Itu bukan lelucon. Yang paling membuat saya kesal adalah Direktur Li dari Biro Kesehatan. Dia pertama kali mengatakan beberapa kata keprihatinan, dan kemudian mengatakan bahwa ketika saya pertama kali tiba di rumah sakit Jiangzhou, saya ingin memiliki hubungan yang baik dengan rekan-rekan saya, dan mencoba untuk membuat masalah besar sebanyak mungkin dan hal-hal sepele menjadi tidak ada. Ini tidak apakah jelas untuk melindungi Yekyu? Berbicara tentang ini, mata Liu Chao berkilat dingin dan berkata, jadi, kali ini saya tidak hanya akan membersihkan Yekyu, tetapi saya juga akan membersihkan Direktur Li. Presiden, apakah Anda akan membunuh Direktur Li? Sekretaris itu buru-buru berkata, bagaimanapun, Direktur Li adalah orang resmi, atau bos Anda, jika Anda membunuhnya. Terkunci. Liu Chao menampar kepala sekretaris itu, dan berkata dengan marah, bodoh. Kapan aku bilang aku akan membunuh Direktur Li? Kamu baru saja mengatakan kamu ingin membersihkan Direktur Li. Bersihkan, bukan untuk membunuhnya. Meskipun Direktur Li membela Yekyu, bagaimanapun juga, dia tidak memiliki kebencian yang mendalam denganku. Aku tidak akan membunuhnya. Sekretaris itu bingung, lalu menurut Anda? Saya ingin memanfaatkan kesempatan untuk membersihkan Yekyu dan memukul Direktur Li. Liu Chao berkata, Direktur Li adalah bos langsung saya. Ada banyak hal yang tidak dapat saya hindari. Oleh karena itu, saya harus mengalahkannya agar dia tahu betapa bagusnya saya. Presiden, Anda sangat pintar. Sekretaris itu menampar sanjungan lain dan bertanya, Presiden, jika Anda membutuhkan bawahan untuk bekerja, silakan bicara. Liu Chao bertanya, saya mendengar bahwa Jiangzhou telah membuka hotel kelas atas yang baru. Apa yang disebut bintang 7, dan apa namanya? Apakah Anda berbicara tentang Dorset Hotel? Tanya sekretaris itu. Ya, ini Hotel Dorset. Liu Chao berkata, Anda dapat memesankan 2 kamar presiden untuk saya. 2? Sekretaris itu berpikir dalam hati, bukankah Lawang sendirian, mengapa saya harus memesan 2 kamar? Liu Chao melihat pikiran sekretaris dan berkata, selain Lawang, saya harus mengundang seseorang untuk datang. Selama orang itu keluar, Direktur Li pasti akan tunduk. Oke, aku akan melakukannya sekarang. Sekretaris pergi setelah berbicara. Bab 486. Berhenti. Liu Chao memanggil sekretaris dan berkata, juga, bantu aku memesan kamar pribadi paling mewah di Imperial Hotel.
Malam ini, aku ingin mengundang Ye Qiu untuk makan malam. Sekretaris itu terkejut sejenak dan bertanya, Presiden, mengapa Anda harus mengundang Ye Qiu untuk makan malam? Liu Chao mencibir, makanan ini adalah makanan pemenggalannya. Saya mengerti. Saya akan mengaturnya, kata sekretaris itu dan segera keluar. Liu Chao perlahan duduk di kursi dan berkata dengan murung, Ye Qiu, bukankah kamu memberiku 1 hari untuk melepaskanku, maka aku akan membiarkanmu tidak melihat matahari besok. Departemen Pengobatan Tradisional Cina. Setelah Ye Qiu memasuki pintu, dia melihat Su Xiao, Lao Xiang, dan Fu Yanjie semua duduk di kantor melihat catatan medis dengan serius. Seperti biasa, tidak ada satu pasien pun. Sejujurnya, sebagai Direktur Departemen Pengobatan Tradisional Cina, melihat pemandangan ini masih sedikit sedih. Pengobatan tradisional Tiongkok adalah saripati nasional yang telah menyebar selama ribuan tahun. Sebelum pengobatan Barat menjadi populer, pengobatan Tiongkok digunakan untuk mengobati penyakit dan menyelamatkan orang. Saat ini, pengobatan Barat telah menjadi arus utama. Semakin sedikit orang yang percaya dalam pengobatan Cina. Direktur, apakah Anda di sini? Lao Xiang melihat Ye Qiu masuk dan segera bangkit untuk menyapa. Halo, Direktur. Fu Yanjie juga bangkit dan menyapa. Direktur, apakah lukamu lebih baik? Setelah Su Xiao menanyakan kata-kata ini, dia tiba-tiba teringat bahwa dia tersipu oleh adegan sembrono Ye Qiu kemarin di rumah sakit kota Xiangshui. Terima kasih atas perhatianmu, kesehatanku jauh lebih baik. Ye Qiu melanjutkan, mari kita bertemu. Saat ini, Lao Xiang berkumpul di depan Ye Qiu. Ye Qiu berkata, Lao Xiang dan Xiao Pang adalah orang tua di Departemen Pengobatan Tiongkok. Meskipun Xiao baru saja tiba, dia juga memiliki pemahaman tertentu tentang Departemen Pengobatan Tiongkok. Semua orang tahu apa yang terjadi di Departemen Pengobatan Tiongkok kami. Sejujurnya, setiap kali saya melihat departemen lain sangat sibuk, dan departemen kami tidak dapat melihat pasien, saya merasa sangat tidak nyaman. Dulu, mungkin level dokter kita di Departemen TCM tidak bagus, tapi sekarang berbeda. Kita semua elit, jadi kita harus mengubah status quo. Apapun yang terjadi, kita harus mencari cara agar lebih banyak pasien datang ke Departemen Pengobatan Tradisional Tiongkok untuk berobat. Apakah bisa ditingkatkan kinerjanya? Saya kira bukan yang terpenting. Yang terpenting kita ini dokter. Kalau tidak ada pasien, apa artinya kita di sini? Lao Xiang, Xiao Pang, Xiao, aku akan memberimu waktu seminggu. Kalian semua memikirkan cara, bagaimana kita bisa mendapatkan lebih banyak pasien untuk mengunjungi Departemen TCM? Tentu saja, aku juga akan memikirkan cara. Singkatnya, kami bertukar pikiran, dan selama saran itu layak, kami bisa mencoba. Apa yang kamu katakan? Ye Qiu menatap semua orang. Lao Xiang mengangguk dan berkata, Direktur, Anda benar. Ini bukan cara untuk terus seperti ini, tetapi sudah waktunya untuk mengubah status quo. Aku sudah memikirkan cara akhir-akhir ini, kata Fu Yanjie. Su Xiao juga berkata, aku juga akan menemukan jalan. Ya, bagaimanapun juga, semua orang harus memikirkan cara. Ledakan. Sebelum Ye Qiu selesai berbicara, ada ketukan di pintu, dan melihat ke belakang, dia melihat sekretaris Liu Chao berdiri di pintu. Apa yang kamu lakukan di sini? Ye Qiu bertanya dengan dingin. Direktur Ye, pada jam 7 malam ini, dekan mengundang Anda untuk makan malam. Saya harap Anda akan tiba tepat waktu. Sekretaris Liu Chao pergi setelah berbicara. Lao Xiang buru-buru berkata, Direktur, tidak ada perjamuan yang bagus, sebaiknya Anda tidak pergi. Bagaimana mungkin Ye Qiu tidak tahu bahwa ini adalah perjamuan Hongmen, dan berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa, karena beberapa orang mencari kematian, saya tidak keberatan memenuhinya. Bab 487. Pukul 7 malam. Hotel Dorset diterangi dengan cemerlang. Hotel ini baru dibuka di pusat kota Jiangzhou, dikenal sebagai Hotel Bintang 7 dan didekorasi dengan mewah, konon hanya satu pintu di pintu harganya puluhan juta. Ketika Hotel Dorset dibuka, bos tidak muncul, yang membuat banyak orang penasaran.
Ada yang mengatakan bahwa pemilik hotel ini adalah orang yang super kaya. Ada yang mengatakan bahwa pemiliknya adalah pejabat generasi kedua. Ada pula yang mengatakan bahwa pemiliknya berasal dari keluarga besar. Singkatnya, itu menambah banyak misteri ke hotel ini. Nama-nama kamar pribadi di hotel ini juga sangat mendominasi. Semuanya dinamai sesuai posisi pejabat kuno, seperti Aula Gubernur, Aula Perdana Menteri, Aula Pangeran, Aula Kaisar. Tentu saja, konsumsinya juga mahal. Aula Gubernur yang paling umum memiliki konsumsi minimum 100.000. Adapun Aula Perdana Menteri, konsumsi minimum adalah 200.000, dan konsumsi minimum Aula Kerajaan adalah 500.000. Adapun Aula Kekaisaran, dikatakan bahwa konsumsi minimum lebih dari 1 juta. Liu Chao mengundang orang untuk makan malam di Aula Perdana Menteri malam ini. Lantai 18. Di dalam Aula Perdana Menteri. Sebuah meja bundar besar dari kayu mahoni diletakkan di tengahnya, dan sebuah meja yang penuh dengan hidangan diletakkan di atasnya, yang lezat dalam warna, aroma, dan rasa. Pada saat yang sama, ada beberapa botol Mautai dari 10 tahun dan Wuliangye dari 30 tahun di atas meja. Anggur ini saja harganya ratusan ribu. Untuk mengundang makan ini, Liu Chao membayar banyak uang. Dia tidak hanya membersihkan Ye Qiu dan mengalahkan Direktur Li, dia juga ingin lebih dekat dengan dua bos besar. Pada saat ini, ada dua orang yang duduk di samping meja bundar. Liu Chao dan Direktur Li. Adapun sekretaris, dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berada di atas meja, dia berdiri di belakang Liu Chao dan bertanggung jawab untuk menuangkan anggur. Lihatlah dirimu, kataku, aku ingin mengundang Direktur Li untuk makan malam-malam ini, sehingga kamu setidaknya harus memesan aula kerajaan. Bagaimana cara memesan aula Perdana Menteri? Liu Chao memarahi sekretaris itu, terlihat sangat tidak puas. Sekretaris itu menundukkan kepalanya dan berkata, maafkan saya dekan. Ketika saya menelepon, Menir di sini memberitahu saya bahwa tidak ada aula kerajaan, hanya aula Perdana Menteri. Terkunci. Liu Chao menampar meja dengan tamparan, dan meraung, sampah. Saya bahkan tidak bisa memesan kamar pribadi. Mengapa Anda menginginkannya? Apakah kamu tidak tahu betapa sulitnya mengundangnya makan malam? Kepala Li memiliki banyak kesempatan. Kamu pergi dan beritahu Menir untuk membiarkan dia mengganti kamar pribadi untuk kita, setidaknya di Royal Hall. Sekretaris tampak malu dan berkata, Dekan Liu, saya telah bertanya kepada Menir. Kamar lain sudah dipesan. Direktur Li tidak mengatakan sepatah kata pun, duduk di samping meja dengan dingin. Bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa Liu Chao dan sekretarisnya bertindak untuknya? Jika Liu Chao benar-benar ingin memesan aula kerajaan, dia tidak akan memasuki kamar pribadi ini, apalagi meletakkan anggur di atas meja. Alasan mengapa Liu Chao memainkan permainan seperti itu dengan sekretaris tidak lebih dari untuk menunjukkan rasa hormatnya kepada Direktur Li. Li Ju, kamu tahu, kamar pribadi lain di sini telah dipesan. Bagaimana kalau kita tinggal di sini saja malam ini? Liu Chao berkata sambil tersenyum. Bab 488. Din Liu, kamu dan aku sama-sama pegawai negeri. Kamu benar-benar tidak boleh datang ke tempat makan mewah seperti itu. Bersikaplah rendah hati, agar tidak memberi pegangan kepada seseorang. Direktur Li mengambil kesempatan untuk mengalahkannya. Liu Chao. Ya, saya ingat apa yang dikatakan Li Ju, dan saya pasti akan memperbaikinya lain kali. Liu Chao sangat menghormati Direktur Li. Direktur Li tiba-tiba meningkatkan kewaspadaannya. Liu Chao menganggap uang sebagai hidupnya, dan dia benar-benar menghabiskan banyak uang untuk mengundangku makan malam hari ini. Apa tujuannya? Kemudian, Liu Chao berbalik, menunjuk luka di wajahnya dan berkata, Direktur Li, lihat ini, Ye Qiu yang memukulnya. Anak Ye Qiu, tanpa pandang bulu, bergegas ke kantor saya hari itu dan memukuli saya dengan keras. Jika seorang rekan tidak menghentikannya, saya harus dipukuli sampai mati olehnya hari itu. Anak itu gila. Direktur Li berkata, saya telah mendengar tentang ini. Ye Qiu memang salah karena memukuli orang. Tetapi Presiden Liu, Anda baru saja tiba di rumah sakit Jiangzhou.
Anda harus memperhatikan menyatukan rekan-rekan Anda, terutama dengan bawahan Anda. Jika tidak, saya khawatir orang-orang di atas akan berpikir bahwa Anda tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan situasi secara keseluruhan. Direktur Lee, maafkan saya untuk mengatakan sesuatu, saya benar-benar tidak menyalahkan Din Liu untuk masalah ini. Sekretaris itu menyela, Din Liu dan Ye Qiusu tidak saling mengenal, dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun, jadi Ye Qiu bergegas ke kantornya. Mengalahkannya benar-benar penuh kebencian. Benarkah? Direktur Lee berkata, karena saya tidak saling kenal, mengapa Ye Qiu tidak mengalahkan yang lain dan hanya mengalahkan Din Liu? Jadi aku bilang Ye Qiu gila. Liu Chao berkata, Direktur Lee, aku tahu bahwa Ye Qiu menyembuhkan ayahmu dan baik padamu, tapi aku akan mengatakan yang sebenarnya. Aku akan mengusir Ye Qiu. Jika tidak, saya akan bagaimana melakukan pekerjaan di rumah sakit Jiangzhou? Sekarang tidak hanya di seluruh rumah sakit, tetapi di seluruh sistem medis dan kesehatan Jiangzhou, semua orang tahu bahwa saya dipukuli oleh bawahan, dan mereka semua melihat saya bercanda. Jika saya menelan kemarahan saya, mengapa orang lain tidak memarahi saya? Liu Chao melanjutkan, Li Ju, kamu tahu sesuatu, Ye Qiu sangat sombong sekarang sehingga dia mengancamku pagi ini dan memintaku keluar dari rumah sakit Jiangzhou, kalau tidak aku akan hancur. Katakan padaku, bisakah aku mentolerir orang seperti itu? Direktur Lee sedikit mengernyit. Dia tahu perilaku Ye Qiu. Ye Qiu jelas tidak gila, dan pemukulan juga pasti ada alasannya. Masalahnya terletak pada Liu Chao. Direktur Lee langsung mengerti niat Liu Chao untuk mengundangnya makan malam, dia ingin membersihkan Ye Qiu. Jika murni untuk membersihkan Ye Qiu, maka tidak perlu datang ke tempat makan mewah seperti itu. Mungkinkah Liu Chao memiliki tujuan lain? Direktur Lee memikirkan ini dan berkata sambil tersenyum, Din Liu, lihat seberapa bagus nama kamar pribadi ini, Aula Perdana Menteri, bukankah ini berarti Anda dapat memegang perahu di perut Perdana Menteri Anda? Ye Qiu masih muda dan energik, dan memukulmu secara impulsif. Ini memang salahnya. Namun, kamu adalah kepala rumah sakit dan ada banyak orang dewasa. Mengapa kamu memiliki pengetahuan umum tentang dia? Aku kenal Ye Qiu, jadi biarkan aku kembali dan mengajari Ye Qiu untukmu. Bagaimana menurut Anda? Direktur Lee memandang Liu Chao sambil tersenyum dan bertanya. Mengajari Ye Qiu hal-hal, aku tidak akan mengganggu Direktur Lee, aku akan menjaganya. Liu Chao memandang Direktur Lee dan berkata dengan muram, aku tidak peduli dengan latar belakang Ye Qiu atau siapa yang menutupinya. Berikutnya bergerak akan memperbaikinya. Siapapun yang menghalangi saya akan menjadi musuh saya. Wajah Direktur Lee tiba-tiba menjadi sedikit jelek. Dia sudah mendengar bahwa Liu Chao mengancamnya. Jika dia membela Ye Qiu, dia akan menjadi musuh Liu Chao. Bagaimanapun, Direktur Lee adalah bos Liu Chao, jadi bagaimana dia bisa dengan mudah diancam? Direktur Lee berkata, Dekan Liu, saya masih menyarankan Anda untuk mempertimbangkan masalah ini dengan hati-hati. Tiba-tiba, sebuah suara datang dari ruang tunggu. Direktur Lee, apakah Anda mengambil keuntungan dari melindungi dokter kecil seperti ini?